Kisah Anneliese Michel adalah salah satu cerita nyata tentang eksorsisme yang paling mencengangkan dan kontroversial dari abad ke-20. Anneliese Michel lahir pada 21 September 1952 di sebuah desa kecil di Bavaria, Jerman, dalam keluarga Katolik yang sangat religius. Sejak kecil, Anneliese dikenal sebagai gadis yang taat beribadah dan sering berdoa. Namun, di balik kehidupan yang tampak biasa, takdirnya berubah secara drastis saat remaja, ketika ia mulai menunjukkan gejala-gejala misterius yang tak dapat dijelaskan. Pada usia 16 tahun, Anneliese mengalami kejang pertama kali. Ia tiba-tiba jatuh pingsan di sekolah, dan tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Setelah serangkaian pemeriksaan medis, dokter mendiagnosisnya dengan epilepsi lobus temporal, suatu gangguan saraf yang menyebabkan kejang-kejang dan bisa memengaruhi persepsi, ingatan, serta emosi. Namun, seiring waktu, gejala yang dialami Anneliese semakin parah dan aneh. Selain kejang-kejang, ia mulai mengalami halusinasi, terutama penglihatan yang menakutkan, termasuk sosok setan dan roh jahat yang mengejeknya. Anneliese juga mulai mendengar suara-suara misterius yang memerintahkannya untuk melakukan tindakan berbahaya dan merendahkan dirinya. Ia merasakan tekanan batin yang luar biasa dan meyakini bahwa dirinya sedang dirasuki kekuatan gelap. Meskipun keluarganya terus membawanya ke dokter dan psikiater untuk perawatan medis, tidak ada pengobatan yang mampu menghentikan penderitaannya. Anneliese merasa terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia lawan sendiri. Pada tahun 1973, situasinya memburuk. Ia mulai menolak benda-benda religius seperti salib, air suci, dan gambar-gambar kudus, bahkan mengalami ketakutan yang mendalam terhadap mereka. Dalam kondisi ini, Anneliese menunjukkan tanda-tanda yang dalam tradisi Katolik dianggap sebagai manifestasi kesurupan. Ia menjadi agresif secara fisik, menjerit, dan berperilaku seperti hewan, termasuk menggeram, menggigit, dan mencakar. Keluarganya, yang putus asa karena perawatan medis tak membuahkan hasil, mulai yakin bahwa Anneliese mengalami kesurupan. Pada saat itu, Anneliese juga terlibat dalam praktik-praktik keagamaan yang ekstrim, termasuk melakukan penebusan dosa atas nama orang lain. Ia merasa bahwa penderitaannya adalah bentuk pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain dari dosa. Kepercayaan ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa roh-roh jahat telah menguasai tubuhnya. Keluarga Anneliese kemudian mendekati Pastor Ernst Alt dan Pastor Arnold Renz, dua imam Katolik yang memiliki keahlian dalam eksorsisme. Setelah mendengar kisah Anneliese dan mengamati perilakunya, Pastor Alt meyakini bahwa ini adalah kasus kesurupan yang nyata. Meskipun demikian, eksorsisme dalam gereja Katolik tidak bisa dilakukan begitu saja. Dibutuhkan izin dari pihak gereja, yang biasanya diperoleh setelah pemeriksaan menyeluruh. Setelah serangkaian evaluasi, pada tahun 1975, otoritas gereja mengizinkan eksorsisme untuk dilakukan. Ritual eksorsisme dimulai dan dijalankan secara berkala oleh kedua imam tersebut. Ritual ini mengikuti ritus Romanum, panduan resmi gereja Katolik untuk eksorsisme, yang terdiri dari doa-doa khusus, kutukan terhadap setan, dan permohonan kepada Tuhan agar roh jahat diusir. Eksorsisme Anneliese berlangsung selama hampir 1 tahun, antara 1975 dan 1976.
Sebanyak 67 sesi eksorsisme dilakukan, dengan setiap sesi berlangsung selama berjam-jam. Anneliese percaya bahwa tubuhnya didiami oleh banyak roh jahat, termasuk Lucifer, Yudas Iskariot, Nero, Cain, dan Adolf Hitler. Dalam beberapa rekaman suara yang diambil selama eksorsisme, Anneliese terdengar berbicara dalam bahasa-bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari, termasuk bahasa Latin kuno. Suaranya berubah menjadi sangat dalam dan mengerikan, seperti seseorang yang sangat berbeda dari dirinya. Selama ritual eksorsisme, kondisi fisik Anneliese memburuk drastis. Ia berhenti makan dan minum, percaya bahwa roh-roh jahat di dalam tubuhnya melarangnya untuk menerima makanan. Berat badannya menurun secara dramatis, dan ia menjadi sangat lemah. Namun, Anneliese dan keluarganya tetap bertekad melanjutkan eksorsisme, karena Anneliese sendiri merasa bahwa satu-satunya cara untuk terbebas adalah melalui ritual ini. Pada beberapa kesempatan, Anneliese menyatakan bahwa ia siap mati untuk menebus dosa orang lain. Pada 1 Juli 1976, Anneliese Michel meninggal dunia di rumahnya. Ia meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi setelah berbulan-bulan menolak makan. Tubuhnya begitu lemah dan kurus, dengan berat badan hanya sekitar 30 kg pada saat kematiannya. Kematian tragis Anneliese segera menarik perhatian publik, dan keluarga serta kedua imam yang terlibat dalam eksorsisme tersebut dituduh bertanggung jawab atas kematiannya. Kasus ini dibawa ke pengadilan pada tahun 1978, dalam sebuah persidangan yang menjadi salah satu kasus hukum paling terkenal di Jerman. Jaksa penuntut menuduh bahwa Anneliese meninggal karena kelalaian medis dan bahwa keluarganya serta para imam seharusnya membawanya ke rumah sakit, bukan terus melakukan eksorsisme. Para terdakwa berpendapat bahwa Anneliese sendiri telah meminta eksorsisme, dan bahwa ia benar-benar kerasukan roh jahat. Mereka juga menyatakan bahwa pengobatan medis modern tidak mampu menyembuhkan kondisi Anneliese. Selama persidangan, berbagai bukti diajukan, termasuk rekaman audio dari sesi eksorsisme, yang memperdengarkan suara Anneliese berbicara dengan nada yang aneh dan mengklaim bahwa dirinya dirasuki roh-roh jahat. Dokter-dokter yang pernah merawat Anneliese juga dipanggil untuk memberikan kesaksian. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa kematian Anneliese adalah akibat kelalaian, dan orang tuanya serta kedua imam dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak langsung. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan. Kasus Anneliese Michel menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara keyakinan agama, kesehatan mental, dan tanggung jawab medis. Beberapa orang melihatnya sebagai bukti nyata dari kekuatan supranatural dan bahwa roh-roh jahat memang bisa merasuki manusia. Sementara itu, para psikolog dan psikiater berpendapat bahwa Anneliese kemungkinan besar menderita gangguan mental berat, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian ganda, yang tidak ditangani dengan baik. Hingga kini, kisah Anneliese Michel masih menjadi topik perdebatan dan kajian, baik di kalangan teolog, psikolog, maupun masyarakat umum. Kasus ini juga telah menginspirasi berbagai karya budaya, seperti film horor The Exorcist of Emily Rose, 2005, yang diadaptasi dari kisah hidupnya, serta buku dan dokumenter yang mengeksplorasi aspek-aspek misteri dan tragedi dalam hidupnya.
Kisah Anneliese terus menggema sebagai pengingat tentang kekuatan keyakinan dan kerentanan manusia terhadap penderitaan yang tidak terjelaskan.